Shalom Jemaat GKK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengawali hari yang baru ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Kitab Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 21. Saya membacakan beberapa ayat saja. Ayat yang ke-8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat yang ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kedatangan Kristus kembali. Jadi renungan hari ini saudara-saudara mengajarkan kita untuk sujud berbakti kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia, bahkan kepada malaikat. Sebetulnya siapa sih Kristus yang akan kembali ke dunia ini? Apa istimewanya? Apa pentingnya? Apa hubungannya dengan saya, dengan kita orang percaya yang masih hidup saat ini? Kristus telah menjadi manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Tetapi di dalam Kristus tidak ada dosa. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan Kristus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu tercatat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes, di dalam pasal 1 ayat 4-8 dari kitab Wahyu ini menyebut Bapa sebagai yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Bapa di sini menunjuk kepada Kristus yang akan datang kembali. Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Jadi tidak ada seorang rasul, seorang nabi, bahkan malaikat yang berhak mengklaim dirinya sebagai Alfa dan Omega, sebagaimana tercatat di dalam pembacaan kita ayat yang ke-13. Selain daripada Allah pencipta dan Kristus Yesus yang adalah Sang Pencipta itu sendiri. Kalau saudara perhatikan pada ayat yang ke-11 ada peringatan keras, yaitu mereka yang berbuat jahat dan cemar, biarlah bertambah jahat dan cemar. Dan mereka yang berbuat kebenaran dan kekudusan, biarlah bertambah benar dan kudus. Jadi dalam menanti kedatangan Kristus kembali, saudara-saudara, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Hidup kita kedapatan benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekalipun sudah 2000 tahun, tetapi kami percaya janji-Mu ya dan amin, Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini. Biarlah kami kedapatan siap, kami hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang di dalam kesulitan ekonomi, yang di dalam masalah kesehatan, apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kami kedapatan setia menantikan kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.